Agak nyerang dikit. News and Rhythm Radio. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, News and Rhythm Online Radio kembali menjumpai Anda ya di Kamis 7 Desember 2023 dalam podcast Today Parliament Talk. Hari ini ya, kita siaran langsung dari Rumah Kopi Wak Nur, Jalan Uskup Agung nomor 15 Medan. Kita bakal ngomongin bagaimana sih penguatan peran dan fungsi DPRD dalam menyongsong pemilu 2024 selama 1 jam ke depan bersama saya Ami Maulidia, dan juga narasumber saya sudah hadir di depan saya ini ada Bang Irham Buana Nasution SHM Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bang Irham, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, alhamdulillah. Ketemu lagi sama Bang Irham nih di siang yang mendung, hujan sebenarnya hujan. Oh, baru hidup ya? Mic-nya, oke, kita ulangi. Assalamualaikum Bang Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, alhamdulillah. Dan jangan lupa ya, Anda bisa gunakan interaktif kami di 081361093928 dan juga bisa akses kami di streaming di News and Rhythm web radioset.com. Di sosial media kami saat ini sedang live ya, dan juga Anda bisa mendengar kami di MOS FM Medan. Bang Irham, ini saya mau langsung aja ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Ini kan kita udah masuk masa kampanye nih Bang. Tahun politik dan sudah masuk proses kampanye ya di tanggal 28 November kemarin sampai dengan 10 Februari. Abang sendiri gimana nih melihat kondisi dan suasana politik Indonesia, terutama Sumatera Utara juga di masa-masa kampanye ini? Yang pasti bahwa sejak 28 November hingga hari ini 7 Desember kita melihat suasana kebatinan rakyat Sumatera Utara dalam menyambut pemilihan umum raya tanggal 14 Februari 2024 itu sangat tinggi, sangat antusias, dan kemudian kelihatan sekali akan partisipasi masyarakat meningkat di pemilu 2024. Selain karena faktor pemilihan presiden, juga dipengaruhi keinginan dari masyarakat Sumatera Utara untuk memilih calon-calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi maupun juga DPRD kabupaten kota, sehingga kemudian harapan masyarakat yang demikian tinggi tentu harus diikuti oleh calon presiden maupun juga calon-calon anggota legislatif untuk menunjukkan kapasitas dan eksistensinya sebagai calon yang akan dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihannya. Oke, nah meningginya partisipasi yang Abang sebutkan, Abang sendiri sebagai juga anggota DPRD, kemudian juga pelaku dari politik ini dalam masa-masa kampanye ini kegiatannya gimana nih Bang? Kegiatan politik padatkah Bang? Ya, kalau saya kan dalam posisi hari ini yang diamanahkan oleh rakyat Sumatera Utara, khususnya daerah pemilihan saya Sumut 1 di Medan, selain tugas-tugas legislatif sebagai anggota dan pimpinan DPRD, juga harus bisa menjalankan fungsi sebagai calon anggota legislatif. Jadi ini dua hal yang bersamaan yang juga harus saya jalankan di daerah pemilihan yang sama. Selain itu saya juga diberi tanggung jawab baru sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran, dan tentu juga seiring sejalan fungsi-fungsi ini semua harus berjalan dengan seefektif mungkin, sehingga kemudian fungsi dan tugas sebagai anggota legislatif itu memang menjadi prioritas, tapi fungsi pemenangan baik legislatif bagi Partai Golkar maupun juga presiden untuk Prabowo Gibran juga harus saya jalankan. Oke, jadi harus sejalan ya Bang ya, di tengah antusias masyarakat yang Abang bilang tadi, ini sudah mulai terasa nih Bang. Lalu seperti apa sebenarnya masyarakat itu sendiri Bang untuk bisa mengetahui nih hak-hak dan juga tanggung jawabnya dalam masa-masa kampanye ini juga, supaya nanti pemilu 2024 memang berhasil Bang? Ya,
menuju pemilu 14 Februari 2024 kan ini hanya tersisa lebih kurang 70 hari ke depan. Tentu peran serta masyarakat, termasuk juga penyelenggara, KPU, Bawaslu, partai-partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ini harus menunjukkan kepada masyarakat ya politik yang santun, politik yang beretika, politik yang gembira, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan contoh bahwa pemimpin-pemimpinnya juga melakukan hal yang baik begitu. Dan kemudian kita lihat juga, nah sekarang ini kan tidak ada lagi ya, atau sangat kecil pengelompokan masyarakat. Bahwa masyarakat kita, masyarakat selain pemilih tradisional, juga pemilih cerdas, terutama kalangan milenial. Hampir 63% pemilih di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, adalah pemilih milenial yang berusia 17 sampai 40 tahun. Tentu dengan 63% inilah ya keinginan untuk kemajuan, perubahan dan sebagainya itu kita harapkan gitu. Oke, nah lalu Bang, tadi Abang saat ini juga menjalankan beberapa fungsi ya sebagai tadi anggota DPR, kemudian juga calon legislatif akan maju, kemudian menjadi sekretaris untuk tim pemenangan ini Bang. Tentu kan berada di lapangan dan mengetahui apa sih kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan yang saat ini masyarakat masih alami dalam proses pemilihan nanti di 2024. Apa aja yang biasanya masih menjadi kendala ini Bang saat ini? Yang paling penting hari ini dalam sisa waktu menuju pemilu adalah sosialisasi. Sosialisasi dari penyelenggara, KPU, Bawaslu, kemudian juga PPK, BPS, sehingga kemudian pesan-pesan politik itu, pesan-pesan tentang hak masyarakat dan kewajiban masyarakat itu bisa sampai langsung. Kita khawatir justru masyarakat ya belum atau tidak mengetahui bagaimana tata cara memberikan hak suaranya, atau kemudian masyarakat juga mungkin belum sadar bahwa dirinya misalnya belum terdaftar sebagai pemilih. Sisa waktu ini memungkinkan untuk dilakukan peningkatan signifikan dalam rangka sosialisasi menyangkut tata cara pemungutan suara. Oke, lalu seperti apa ini Bang? Tadi kalau kita berbicara mengenai peran dan fungsi dari DPRD sendiri untuk tadi agar sosialisasinya berjalan dengan efektif dan memang menyeluruh, kemudian memang masyarakat itu nanti benar-benar memahami gitu. Ya, DPRD tentu sebagai representasi dari keterwakilan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, selain menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD, maka harapan kita juga mereka bisa memberikan edukasi politik, bisa memberikan pendidikan politik bahwa mereka punya kepentingan untuk memenangkan partainya, untuk memenangkan dirinya, untuk memenangkan calon presidennya, tetapi itu jangan sampai menimbulkan gesekan, menimbulkan konflik horizontal yang pernah kita alami misalnya di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita tahu bahwa rakyat Sumatera Utara sangat dewasalah untuk menyikapi perbedaan. Perbedaan itu adalah kekayaan, tetapi kemudian pilihan datang ke TPS itu menjadi kewajiban yang sepenuhnya harus dilaksanakan oleh rakyat Sumatera Utara. Oke, baik. Berarti ini juga pentingnya menjaga integritas ya Bang, anggota DPR yang memang sedang duduk di jabatan dan juga kemudian menyalek lagi ya Bang. Betul. Ya. Oke, lalu Bang tadi untuk menghindari konflik-konflik yang ada gitu horizontal di masyarakat. Ya. Ini kan pendidikan politik kan berarti sangat-sangat penting dan perlu ya Bang ya. Ini seperti apa sih sebenarnya, apalagi pendidikan politik ini kita tahu tadi ada masyarakat ini beragam, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian juga generasi milenial. Lalu seperti apa yang harusnya memang dilakukan oleh anggota? Kalau anggota DPRD hari-hari ini kita kan ada kegiatan namanya sosialisasi. Okay. Ya, kita ada kegiatan namanya penanaman ideologi Pancasila. Kita ada kegiatan namanya kunjungan reses, ada kegiatan namanya kunjungan dapil. Banyak sekali beragam kegiatan yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD ya untuk memberikan pendidikan politik, untuk kemudian membangun kesadaran kolektif warga masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya bahwa ini adalah pestanya rakyat,
demokrasi yang harus kita jalankan, pemilu di hadapan kita. Selain dia menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD-nya yang untuk menunjukkan bahwa jangan terjadi konflik yang kemudian menimbulkan dampak yang sangat besar di masyarakat, dia juga bisa melakukan sosialisasi terhadap dirinya. Artinya fungsi DPRD itu bisa sejalan seiring sebagai fungsi anggota legislatifnya maupun juga sebagai fungsi dia sebagai calon anggota legislatif. Ya, jadi berjalan beriringan ya dan terintegritas tentunya. Dan jangan lupa mendengar untuk bisa interaktif ya bersama kami di 0813 61093928. 63% diisi oleh pemilih pemula, Gen Z dan juga milenial nih di 2024. Abang sendiri gimana nih melihat ketertarikan partisipasi dari generasi milenial maupun Gen Z politik ini, Pak? Ya, kalau kami misalnya, saya bicara tentang Partai Golkar, karena saya juga adalah wakil koordinator pemenangan pemilu Partai Golkar. Kita di Partai Golkar itu punya ormas-ormas yang membidangi tentang generasi muda dan milenial, termasuk Gen Z tadi. Ya, kita ada AMPG, ada KPPG, ada mahasiswa beringin, yang semuanya sekarang bergerak bersama untuk kemudian mengajak pemilih milenial ini, selain dia menggunakan hak pilihnya, dia juga sadar bahwa dia harus mengambil peran penting dalam politik di Indonesia. Peran itu banyak sekali, termasuk kalangan kampus misalnya, mahasiswa, pelajar yang memang kemudian harus diberikan kesadaran bahwa mereka juga punya hak untuk berperan aktif dalam politik di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Ini yang sedang kami gerakkan secara bertahap berkelanjutan, apalagi ini menjelang pemilu tahun 2024, maka pergerakan itu kita lakukan, termasuk ya di tim kampanye daerah Prabowo Jura. Saya kebetulan sekretaris, dan kita dalam satu bidang ada namanya kelompok komunitas, ada namanya kelompok milenial, ada namanya kelompok pemilih muda misalnya. Itu sekarang sedang menyusun strategi untuk kemudian membangun ya kebersamaan dengan kalangan pemilih muda, termasuk di kampus-kampus. Dan ini yang kita kerjakan karena apa? Kita tidak ingin kemudian pemilih muda ini sesungguhnya mereka punya keinginan besar untuk sadar secara politik dan demokrasi, tapi kemudian ketika ini tidak dibangkitkan keinginan dan gairah ini, sehingga mereka kemudian menjadi lusuh darah. Mereka kemudian tidak punya keinginan dan cuek, tidak peduli terhadap apapun yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Oke, sebenarnya partisipasi dan juga dilihat dan juga ketertarikan pemilih pemula ini sebenarnya sangat besar. Tapi Bang, ini kan kalau kita lihat nih nanti pemilih pemula pertama kalinya mereka milih itu di 2024 nanti dihadapkan langsung dengan 5 pilihan, presiden, DPD, kemudian DPR RI, DPRD kabupaten, provinsi dan juga kota. Nah ini kan tentu perlu banyak yang akan mereka lihat. Kemudian tadi untuk membedakan kertas suara juga ini kan menjadi mungkin problematika. Ini saya tanya beberapa generasi Z yang belum pernah nyoblos dan mereka bingung ternyata ada 5 suara seperti itu, Bang. Nah ini kan tentu peran dari penyelenggara pemilu terutama juga DPR ini kan sangat besar untuk memberitahu ya, atau mensosialisasikan bahwa nanti ada loh 5 kertas suara. Lah seperti apa, Bang? Ya, ini yang kadang-kadang ya membuat kita juga agak sulit untuk mensosialisasikan. Padahal tujuan kita, anggota DPRD itu berkunjung ke warga masyarakat, mengunjungi pemilih-pemilih muda itu kan tujuannya menjelaskan kepada mereka bahwa pemilihan umum 2024 ini serentak. Pemilihan presiden dan pemilihan legislatifnya berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ada jarak waktu antara legislatif dengan pilpres. Nah, tetapi kadang-kadang ketika fungsi legislatif ini kita jalankan, ya bersosialisasi menyangkut tentang pemilu, kemudian Bawaslu menganggap ini kampanye. Jadi kadang-kadang ini yang agak sulit kita bedakan. Tetapi ya terus menerus ya pendidikan itu kita lakukan. Kalau saya sendiri misalnya hampir setiap hari melakukan kerja-kerja sosialisasi itu karena memang wilayah Medan ini kan wilayah yang sangat luas, kemudian paling tinggi jumlah pemilihnya, sehingga yang kita harapkan, kita punya pengalaman Medan misalnya,
ketika pilkada 10 tahun yang lalu partisipasinya hanya sekitar 45%, tapi sekarang di pemilu terakhir 2019 dan pilkada Medan 2018 misalnya partisipasinya kan jauh naik 100%. Nah, ini yang sedang bangun kembali kesadaran anak-anak muda di Medan bahwa politik itu sehat, politik itu kebutuhan, dan politik itu perlu bagi anak-anak muda. Oke, nah tadi Bang, kalau anggota dewannya yang melakukan sosialisasi terlihat kayak seperti kampanye gitu ya Bang dari Bawaslu. Lalu sebenarnya apakah juga DPRD dan Abang sendiri melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saat ini terhadap tadi Gen Z, apakah memang sudah menarik minat mereka? Apakah sudah efektif berjalan, Bang? Ya, saya melihatnya ya sampai saat ini belum merata sosialisasi yang dilakukan, walaupun kemudian kan ada peraturan KPU yang mengatur tentang pendidikan pemilih, ada peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Tetapi itu belum merata karena misalnya belum secara maksimal penyelenggara itu memainkan perannya. Salah satu peran penting penyelenggara itu adalah menyangkut tentang sosialisasi. Keberhasilan penyelenggara itu sangat ditentukan partisipasi. Dua hal ini kan secara beriringan harus dijalankan. Kalau sosialisasi tidak berjalan efektif, maka partisipasi pasti rendah. Dan ini sebetulnya yang kita harapkan penyelenggara, KPU, Bawaslu sampai pada jajaran terendah, ya paling tidak mereka paham dulu bahwa nanti ada pilpres dan ada pileg. Dan mereka juga paham dulu bahwa surat suara kertas suara itu ada 5. Bagaimana tata cara milihnya, dan ini yang kemudian kami bantu dari DPRD, kita bantu dari partai, kita bantu juga dari calon anggota legislatif, kita bantu juga dari tim kampanye presiden. Artinya semuanya bersinergi untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum ini agar kemudian rakyat ya bergembira dan rakyat juga bersukacita untuk menyambut pemilihan ini. Iya. Karena pemilu serentak di 2024 ada 5 kertas suara dan berarti 5 tokoh yang akan dipilih gitu, ya kan Bang? Ini kan ada beberapa memang kebingungan di antara memang pemilih, bahkan di milenial yang tahun sebelumnya sudah milih di 2019 juga masih bingung ini membedakan yang DPR RI sebenarnya yang mana, yang DPRD seperti apa, dan DPRD kabupaten kota. Ini kan tentu tadi kalau misalnya enggak disosialisasikan dengan baik ya partisipasinya pasti nggak akan berhasil dan pasti pemilu jadi nggak akan berhasil. Itu gimana Bang? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa ya jangankan pemilih muda, pemilih milenial, ya pemilih yang sudah berulang-ulang pun ya yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka kan sudah terbiasa memilih ya. Dan pemilihan ini juga sudah dilakukan sebelumnya. Itu pun masih beranggapan bahwa sistem pemilunya beda, surat suaranya beda, padahal sama saja 5 tahun juga warnanya itu juga gitu ya, tidak ada perubahan. Dan ini yang perlu kemudian ada sosialisasi. Saya belum melihat misalnya pada media-media lokal ya, baik itu media online, media elektronik, televisi, radio ya, program sosialisasi KPU yang menjelaskan tentang itu. Saya belum ya, saya nggak tahu lah apakah saya terlewatkan soal itu ya, termasuk misalnya di Trijaya dan sebagainya gitu ya. Saya belum melihat itu gitu kan. Sehingga ini yang kita harapkan dari sisa waktu ini supaya kemudian pemahaman masyarakat itu sama. Ya, kalau DPRD itu yang saya katakan ada keterbatasan kami. Ya, kita bersosialisasi nanti dianggap berkampanye, tidak kita sosialisasikan rakyat bertanya ke kita ketika berkunjung, sehingga kemudian ya kami mau tidak mau ya harus menyatakan bahwa ini adalah tugas DPRD karena itu fungsi yang harus dijalankan. Jadi supaya tidak ada kebingungan ini antara 5 kertas suara yang mana, dan tadi menentukan pilihan juga kan